Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah singgah mampir ke channel saya ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya ya. Semoga sukses selalu dalam segala aktivitasnya, diberikan kesehatan sesehat-sehatnya. Amin, amin, amin. Teman-teman, di video saya kali ini saya sedikit mau berbagi informasi dengan teman-teman ya, seputar sistem pengereman mobil dengan keluhan saat mobil berjalan. Ketika kita menginjak rem condong menarik ya, baik ke kiri atau ke kanan. Istilah orang bengkel tuh remnya suka ngebuang. Beberapa menit ke depan saya akan coba jelaskan kepada teman-teman apa saja penyebab hal itu terjadi. Yang jelas hal itu sangat tidak nyaman dan bisa berbahaya. Itu sebabnya teman-teman pastikan untuk tidak skip video ini, tapi ikuti sampai selesai sampai teman-teman betul-betul memahaminya. Video ini bukan mengajari, tetapi video ini adalah saling berbagi ya teman-teman ya. Semoga bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa dong tekan tombol subscribe ya, dan juga hidupkan notifikasinya. Oke teman-teman, kita akan langsung memulai saja. Nah, ketika teman-teman mengalami ya, atau mungkin saat ini sedang mengalami, apalagi teman-teman adalah orang masih awam ya mengenai mobil, apa mungkin baru beli mobil second, ataukah memang teman-teman sudah lama memakai mobil tetapi belum begitu memahami tentang soal sistem pengereman mobil, kemudian kaget ya pada saat menyetir mobil, tiba-tiba saat kita menginjak rem setir itu condong ngebuang ya, atau istilah orang bengkel ngebuang ya, menarik ke kiri atau ke kanan gitu teman-teman ya. Nah, jadi sebelum saya memberitahu kepada teman-teman di mana kira-kira terjadi kerusakannya, kita akan menganalisa. Pertama-tama saya sudah membuat gambar ya, diagram seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini saya sudah gambarkan ya, ini roda bagian depan mobil kita ya, atau ban bagian depan. Ini untuk belakang. Kemudian yang hitam ini adalah master rem atas. Nah, mobil pada umumnya kita ikuti ya jalurnya. Jadi biasanya dari master rem ini itu ada selang pipa ya. Jadi saya gambarkan begini aja ya. Ada 2 bahkan 3 ya. Tapi saya bikin 2 seperti mobil pada umumnya. Ya, biasanya di sini tuh dia nanti ada pembagian ya untuk minyak remnya, kemudian nanti dari sini akan dikirim lagi ya, baik ke sini kemudian ke sini. Nah, yang belakang itu biasanya juga sama, ketika hampir tiba di belakang seputaran dekat dengan gardan ya, as roda belakang, di situ juga suka ada pertigaan. Maksudnya pertigaan ini adalah pembagian minyak rem ya, karena dari sini outputnya cuma 2 pipa, maka di sini ada pembagiannya. Jadi di sini nanti dibagi ke sini 1, kemudian ke sini 1. Nah, ada juga yang dari sini langsung ke sini, dari sini langsung ke sini. Nah, jadi untuk gambaran sederhananya begini ya teman-teman. Jadi pusat dari pengereman itu kan di sini ya. Ini saya jelaskan di awal dulu, baru nanti kita masuk pada mencari tahu di mana menyebabkan rem itu menarik ya pada saat mengerem posisi mobil berjalan. Nah, jadi saat kita menekan pedal rem ini ya, ini pedal rem, maka di sini master rem ini akan bekerja. Kemudian minyak yang ada di dalam master rem ini, di botol ini, maka ini akan menyuplai ya, memberi tekanan tinggi ya ke semua roda melewati pipa saluran minyak rem ini dan pembagian minyak rem ini. Nah, di sini ya, sebelum masuk ke rem ya, ke sistem rem yang langsung di ban itu biasanya di sini ada namanya selang fleksibel. Nah, ini setiap mobil pasti melakukan hal seperti ini ya sistemnya. Nah, jadi selang fleksibel yang bagian depan itu biasanya dia 2 kiri kanan ya, tetapi yang belakang itu biasanya hanya 1. Kadang dia hanya ada di sini sebelum masuk ke pembagian, atau setelah masuk ke pembagian tetap dia harus ada selang fleksibel. Kenapa mesti pakai selang fleksibel? Karena pada saat roda ini bergerak, maka selang fleksibel ini akan ikut bergerak
sehingga sistem rem tidak akan terganggu dengan adanya selang fleksibel ini. Kalau tidak ada selang fleksibel, langsung pipa ke sini, maka pipa itu pasti pecah atau patah, ya dong. Maka harus ada selang fleksibelnya. Kemudian sistem kerjanya itu pada saat ngerem ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka semua sistem rem ini akan bekerja melewati dari pusatnya itu master rem atas. Nah, mobil-mobil zaman dulu ya, atau mobil-mobil yang masih menggunakan tromol ya di semua ban, tromol maksudnya menggunakan kanvas biasa bukan disc brake ya, seperti ini saya gambarkan. Ini tromolnya, ini kanvas remnya ya. Kalau teman-teman mungkin punya mobil yang masih menggunakan 4 kanvas rem yang begini semua sama, artinya belum ada di sistem disc brake-nya, pakai piringan ya, belum ada. Maka biasanya kerusakan yang terjadi itu adalah yang pada posisi saat penyetelan rem yang tidak sama. Itu yang pertama, kalau yang masih menggunakan sistem kanvas rem sama semua ya, tromol ya seperti ini. Jadi depan 2 itu tromol, belakang tromol, kemudian kanvas remnya pun sama seperti ini. Kalau ini kan gambarnya saya depannya pakai disc brake ya. Nah, itu biasanya suka menarik itu karena terjadi penyetelan rem yang tidak sama atau tidak seimbang. Jadi ban yang sebelah kiri dominan lebih banyak ya, lebih rapat ke tromol dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Atau begitu juga sebaliknya. Kemungkinan lain bisa juga karena tromol yang bagian dalam sudah kemakan ya, karena usia mobil sudah sekian tahun. Nah, yang kedua, jika teman-teman memiliki mobil yang sudah menggunakan sistem disc brake di depan dan belakang tromol seperti ini, biasanya hal itu disebabkan dikarenakan selang fleksibel ini mampet. Ya, itu yang sering saya alami di bengkel ya, menangani konsumen saya, pasien saya. Salah satu dari selang fleksibel ini sudah tidak bekerja dengan maksimal karena lubangnya hanya kecil ya, teman-teman. Kenapa lubangnya kecil? Karena di sini harus ada tekanan tinggi ya, sehingga bisa menjepit si kanvas yang ada di piringan rem. Ya, ini kan piringan di sini ya, teman-teman ya, piringan rem. Maka itu bisa sangat berkemungkinan besar bahwa salah satu dari selang fleksibel ini terjadi mampet. Nah, cara menganalisanya misalnya kita mengerem, tiba-tiba setir itu menarik ke kanan. Nah, itu artinya pengereman hanya terjadi di sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kiri terlambat atau tidak terjadi pengereman. Perlu teman-teman curigai bahwa ada terjadi kerusakan atau mampet pada selang fleksibel. Ini sih pada umumnya, teman-teman ya. Atau kemungkinan yang kedua juga terjadi macet pada posisi di sini ya, teman-teman ya, tempat untuk kita menaruh kanvas rem ya. Baik itu di dalam sini kan dia ada piston ya, baik yang sisi sebelah kanan maupun sisi yang sebelah kiri ya. Dalam sini tuh ada piston, kemudian ada seal. Nah, itu biasanya terjadi mampet. Dan disertakan kadang-kadang di sini suka terjadi panas ya, karena di sini tidak bekerja dengan secara maksimal. Jadi belum ngerem dia sudah rapat. Nah, jadi ngebuang itu yang terjadi hanya ada di sistem bagian depan aja. Ya, tidak ada yang terjadi di sistem bagian belakang. Ya, ini kalau memang setir itu menarik ya ke kiri atau ke kanan. Ya, jadi teman-teman tidak usah mengecek bagian belakang, cek aja bagian depannya. Apakah itu dari selang fleksibelnya, ataukah memang di daerah disc brake ini, piston kanvas ini terjadi macet. Nah, jadi cara menganalisanya sih tidak terlalu sulit ya. Biasanya di sini tuh ada nepel satu ya, bisa menggunakan baut 10 atau bisa menggunakan kunci 10 atau kunci 8 ya. Kita bisa buka salah satu ya. Apabila kita membuka di sini kemudian kita memompa rem, tiba-tiba di sini keluarnya kecil atau di sini tidak besar, bersihkan dulu nepel ini. Kadang-kadang suka kotor ya, karena di sini tuh di ujung nepel tuh biasanya ada karet pelindung warna hitam. Ini sering suka nggak ada, tapi kalau masih ada aman ya, berarti si nepelnya tidak mampet. Kemudian teman-teman bisa mengendorkan salah satu ya, memasuki, teman-teman boleh pakai selang water pass kalau minyak rem takut terbuang sia-sia, atau teman-teman hanya untuk mengecek boleh langsung. Jadi dibuka terus satu orang boleh pompa di sini di atas, tekan
apakah di sini sama tekanannya dengan di sini, kanan dengan kiri sama atau tidak. Apabila tidak sama, berarti berkemungkinan memang selang fleksibel ini yang bermasalah. Nah, kemungkinan ketiga memang terjadi kerusakan pada master ya. Master rem ini juga bisa berkemungkinan macet, mampet dan lain-lain sebagainya. Kemungkinan berikutnya juga dari pembagian ini ya. Di pembagian ini suka juga terjadi mampet saluran di sini. Karena dari master masuk ke sini, di sini dibagi. Jadi di sini bisa terlambat, ke sini bisa terlambat atau yang ke sana. Kalau ke belakang tidak perlu teman-teman untuk fokus mengutamakan ya. Kecuali teman-teman mau pingin servis remnya semua. Tapi kalau yang terjadi menarik ke kiri atau ke kanan, bisa berkemungkinan di bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Itu secara umum yang sering saya temui kasusnya di bengkel, yang saya sering kerjakan ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja sih sedikit informasi dari saya. Jadi teman-teman kalau mengalami hal seperti itu mungkin masih awam, nggak usah bingung teman-teman. Kalau memang teman-teman mengerti sedikit mengenai mesin mobil atau seputar mobil, sistem pengeremannya, teman-teman boleh mencari tahu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi apabila teman-teman memang sama sekali tidak paham, minimal teman-teman sekarang sudah mulai memahami sedikit ya mengenai sistem rem. Dan teman-teman juga bisa mudah berkomunikasi dengan montir atau dengan teknisi yang bisa menangani mobil kita. Itu aja sih teman-teman informasi dari saya. Semoga video singkat ini bisa memberi manfaat buat teman-teman ya. Nanti kita akan ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Dan thank you sudah menonton. Salam sukses dari saya dari Rayudi Channel. Thank you.